Mungkin ada hal yang tadinya saya maklumi ya, mungkin mulai dari nggak ada inisiatif, kurang respect sama lingkungan, terus tidak bersosialisasi. terus mungkin dari etikanya juga ya Mbak. Kurang apa dari kita? Enggak, kalau kalian jangan diem-diem aja. Kalau misalnya nggak ada kita, kalian berani ngomong gitu loh. Berani ngomong A, B, C, D, E, F sampai Z semua diomongin. Giliran ada saya, kenapa kalian diem-diem aja? Giliran adanya pada nakal, kalian lapor. Ini gini. Tapi kalian sendiri tidak menjalankan amanah yang saya titipkan. Nah, oke guys, jadi ini kita mau bahas terkait salah satu, ada 2 anak ya Mbak, kita sebut aja namanya Melati sama Mawar, yang sebenarnya saya udah anggap seperti adik saya atau anak angkat saya juga ya Mbak. Ini anak umur 15 dan juga 13 tahun, korban oleh bapak kandungnya dan juga bapak kontrakan yang dia kontrak di daerah Jakarta Barat. Nah, jadi anak ini kurang lebih sudah sekitar 4 bulanan ya, 4 bulanan tinggal sama kita. Nah, saya sih awalnya mikir ya sudah nggak apa-apa tinggal sama kita. Yang awalnya mungkin kita bantu kasusnya aja ya Mbak, karena kan ini bapaknya udah di penjara ya guys, udah ditahan karena perlakuannya dan dia juga sudah mengakui atas semua yang sudah dia lakukan gitu. Nah, udah ditahan bapaknya dan kita berharap sih anaknya bisa ikutin aturan yang ada di yayasan gitu dan selayaknya anak sesuai dengan umurnya gitu. Dan anak-anak saya juga ya sama gitu menyesuaikan. Tapi ternyata hasilnya mengecewakan gitu. Mungkin ada hal yang tadinya saya maklumi ya, mungkin mulai dari nggak ada inisiatif, kurang respect sama lingkungan, terus tidak bersosialisasi. terus mungkin dari etikanya juga ya Mbak, dikasih apa tuh nggak berterima kasih dan banyak hal ya mungkin awalnya udah saya maklumi karena mungkin didikan orang tua dan lain-lain ya Mbak. Tapi tambah lama, tambah kita berjalan, tapi kok ada hal yang kita ngerasa ini nggak benar gitu. Udah mulai melenceng dan kita ngerasa nih kayaknya udah cukup ya, udah cukup kita merawat dan mungkin akan kita kembalikan ke keluarga. Karena kenapa? Sekarang aja dia berani seperti itu, apalagi nanti ke depannya gitu, karena anak 15 tahun menurut saya udah sangat dewasa dan sulit untuk dirubah ya, kecuali mungkin golden age ya, jadi kayak 1-5 tahun itu masih bisa kita rubah sesuai dengan didikan kita ya Mbak. Tapi kalau sudah 15 tahun, kalau asuh ya, kalau udah di atas 15 tahun itu udah sangat sulit dirubah karena sudah dewasa juga ya. Nanti satu-satu kita bahas, ini kita ajak ngobrol dulu anaknya. Mbak, panggil Mbak anaknya Mbak. Nah oke, ini sebelumnya saya mau ngomong ya sama kalian berdua kan juga bukan anak kecil lagi ya, yang konteksnya bukan yang harus dihukum, berdiri, pegang telinga, atau mungkin masuk kamar mandi 5 menit misalnya kayak gitu untuk mengontrol emosional kalian, kan nggak kayak gitu ya, udah tidak bisa seperti itu karena umur kalian udah 15, satu lagi 13 tahun, betul ya? Jadi mungkin cara bicara kita juga bisa menyesuaikan ya Mbak, udah berbeda karena harus dengan ketegasan supaya apa? Supaya nggak diinjek-injek gitu ya. Oke, aku mau tanya nih sama kalian, selama ini kalian tinggal di sini gimana? Hah? Yang kenceng dong suaranya. Baik. Hah? Yang kamu gimana? Hah? Baik. Bersyukur nggak? Jangan ketawa. Aku lagi nggak bercanda. Bersyukur nggak tinggal di sini? Hah? Gimana cara menunjukkan rasa bersyukur?
Gimana cara menunjukkan kalian bersyukur ada di sini? Sekarang saya tanya, kalian saya ambil di sini, tinggal di sini. Baju kalian pakai, celana kalian pakai dari siapa? Semuanya. Ya kenceng dong, ayo. Kalau nggak ada saya, kalian bisa suara kenceng. Dari saya. Kamu dari siapa? Semua kebutuhan kalian dari ujung kaki sampai ujung kepala saya beliin. Karena saya apa sayang sama kalian. Nganggep kalian udah kayak keluarga, udah kayak adik, udah kayak anak. Kalau kalian nggak mau dianggap anak ya saya anggap adik. Kalau nggak mau dianggap adik ya saya anggap anak. Terserah kalian, saya ngikutin kalian. Uang jajan saya kasih. Kalian nggak punya sepatu, kita ke mall ya mbak, main playground, saya beliin sepatu. Terus data diri nggak ada sama sekali, kita urus data dirinya. Kamu nggak ada data diri sama sekali loh. Akte lahir aja nggak ada, surat keterangan lahir aja nggak ada. Makanya kita mikirin apa daftar homeschooling ya mbak. Homeschooling itu bukan uang nominal yang kecil. Namanya juga homeschooling, paket A, paket B, paket C. SD, SMP, SMA mau kita urusin semua. Kurang apa coba? Coba aku mau tanya dong, kurang apa? Kurang apa dari kita? Enggak, kalau kalian jangan diem-diem aja. Kalau misalnya nggak ada kita, kalian berani ngomong gitu loh. Berani ngomong A, B, C, D, E, F, sampai Z semua diomongin. Giliran ada saya, kenapa kalian diem-diem aja? Saya nggak pernah marah loh sama kalian. Pernah nggak marah sekalipun? Coba yang kenceng dong suaranya. Pernah nggak saya marah? Nggak pernah saya marah. Ya ketemu kalian aja paling saya kasih makanan, saya beliin makanan, saya kasih uang jajan. Gitu. Nah, terus dari selama 4 bulan ini, kamu merasa saya kurang apa? Apa? Kurang apa? Hah? Nggak ada. Kemarin itu saya ke Aceh, ya kan? Saya ke Aceh, terus ada salah satu ART kita berhenti, dan itu pun kita nyari pengganti kan harus nyari lagi ya mbak. Kita harus lagi nyari ke yayasan, dan itu pun belum ada yang cocok di kita, ya. Karena kan yang namanya ART harus benar-benar yang amanah, yang sesuai dengan apa yang kita mau gitu, jadi nggak ngasal. Saya bilang, kalian udah pada gede nih sama Zahra, tolong urus adik-adiknya. Bener nggak? Kak Novi mau ke Aceh dulu bantu korban di sana. Kenapa kalian sering banyak main handphone? Kan saya lihat CCTV. Nonton, main handphone, adik-adik didiemin. Kan CCTV ada itu, nggak ngeliat kalian. Kenapa coba? Giliran adiknya pada nakal, kalian lapor. Ini gini. Tapi kalian sendiri tidak menjalankan amanah yang saya titipkan. Padahal sebentar lagi loh, ajaran baru kalian saya sekolahin loh. Kan mau di Inggris. Iya, mau dikursusin Inggris, sudah tahu kan? Terus sudah di booking. Kemarin Kakak Zahra ini kan habis smoothing apa kak? Smoothing kreatin. Iya kreatin, ya itulah ya. Terus saya mikir kan, mungkin anak ini juga mau gitu ya, makanya saya bookingin. Tapi karena kemarin kita keluar kota terus kan mbak, nggak ada yang ngedampingin nih gitu. Ya udah nanti kalau ada yang ngedampingin, tapi udah di booking, udah dibayar juga gitu. Nanti biar dia smoothing, mungkin biar lebih percaya diri, karena kan rambutnya curly gitu. Nah, kurang apa gitu ya? Disuruh belajar, disuruh menghafal surat-surat pendek, disuruh ngaji, betul, disuruh ngaji dan lain-lain. Ya private semua, kenapa nggak mau? Kemarin Mbak Isma di tempat berkuda, nanya apa Mbak Isma? Sini kak, suaranya nggak kedengeran.
Gimana? Ini apa misalnya yang nama malaikat? Nama-nama malaikat. Kenapa? Jawabnya nggak mau. Aku udah hafal tapi saya dulu. Udah Hah? setoran. Aku udah setelah tapi dulu. Yang jawab nggak mau siapa? Kenapa? Kenapa jawab nggak mau? Ya bukan nggak mau, itu kan Baisma suka pergi-pergi. Lah, Mbak Isma suka pergi-pergi. Iya Kan kayak kemarin itu suruh setoran. Setoran. Dia nggak mau. Kamu jawab nggak mau, katanya kemarin lagi sibuk. Kamu jawab gitu kan? bukan lagi sibuk, Baisma lagi sibuk. Mbak Isma lagi sibuk. Kan dimintain setoran. Iya. Gini. Ada. Bener nggak gitu ngomongnya? Iya bener kayak gitu. Waduh. Pas Mbak Isma ngomong ke KM buat setoran, ada kamu nggak? Oke. Ada. Tapi aku lagi ini sama Main handphone. enggak, aku nggak megang handphone. Jadi Iya sama itu udah tadi main ayunan. main ayunan. Terus yang bilang nggak mau, kamu. Kenapa nggak mau? Emang disuruh apaan nggak mau? Kurang apa Kak? Kurang apa? Karena kamu males. Karena kamu setiap malam main game. Sampai tengah malam pacaran terus. Emang kamu kira saya nggak tahu? Hah? Kamu kira saya nggak tahu? Anak 15 tahun udah pacaran. Anak 15 tahun udah pacaran. Udah mikirin mau nikah. Main game sampai tengah malam. Pagi-paginya nggak bangun gitu. Bangunnya siang. Punya rules sendiri. Punya hidup sendiri. Bener nggak kayak gitu? Jawab dong. Bener nggak kayak gitu? Hah? Udah kepikiran nikah? Pacaran-pacaran? Disuruh hafalan buat tiang agama kalian. Kalian udah nggak sekolah. Udah nggak sekolah nih. Udah nggak ada kalian tuh bisa yang namanya belajar gitu lah. Sekarang ini saya suruh belajar agama. Bener nggak? Saya suruh belajar agama. Bukan, emang buat saya? Buat Mbak Uti? Buat Mbak Isma? Buat kalian. Disuruh sholat, bilangnya datang bulan terus. Bener nggak? Kenapa malah sholat? Kalian tuh harusnya bersyukur, tau nggak? Bersyukur, banyak orang di luar sana yang mau jadi anak asuh saya. Kalian dengan mudahnya masuk, saya terima di sini. Mudah loh kalian. Saya tanganin kasus kalian. Saya penjarain bapak kamu. Emang kamu kira saya nggak keluar uang? Banyak yang saya keluar uang untuk kalian berdua. Kalian nggak pegang uang, nggak pegang untuk jajan. Saya kasih nggak? Saya mikirin kalian. Semua kebutuhan kalian, kebutuhan lotion apa, saya kasih. Karena saya tahu kalian udah mulai remaja. Zahra aja nggak ada, saya kasih lotion dan lain-lain. Paling cuma sunscreen. Kenapa kayak gitu? Kenapa kayak gitu? Kenapa nggak ada rasa syukurnya? Kalau rasa syukur, kalian dengan menunjukkan dengan apa ya Mbak, hal-hal yang kalian inisiatif gitu loh. Oh, inisiatif jaga adik, inisiatif buat bantu di sini. Bukan lingkungannya sebenarnya awalnya. Iya. Kalau saya bisa beradaptasi, apa yang harus dibantu, seharusnya dibantu. Jangan bilang trauma-trauma. Ya, buat saya kita sudah melakukan apa ya Mbak, pendekatan lah ya. Pendekatan udah semaksimal mungkin. Dia sudah ke psikolog juga, konsultasi udah ya. Kita udah lakuin semaksimal mungkin ya. Kita udah memberikan kasih sayang, perhatian. Tapi menurut saya agama itu adalah nomor satu Mbak ya. Ya mungkin saya juga nggak baik ya Mbak, dalam arti banyak hal-hal yang saya lakuin masih salah gitu.
Tapi saya pengen nih punya anak asuh, saya pengen namanya lingkungan saya. Mungkin kamu terserah mau nganggap adik apa anak, saya juga nggak tahu, nggak pernah nanya sama kalian. Senyamannya kalian. Saya pengen kalian itu punya agama, karena yang ngedoain ibu kalian siapa? Ibu kalian udah meninggal kan? Sama kayak saya, yang ngedoain siapa? Orang lain. Ya kita anak, bukan orang lain. Kalian bisa ngasih apa sama ibu kalian? Saya tanya, kalau udah meninggal. Nggak ada, cuma doa. Diajarin doa, diajarin surat-surat malah males-malesan. Bilangnya jawabnya nggak mau, sibuk. Ngapain sibuk? Jadi artis? Jadi selebgram? Saya suruh syuting? Enggak, maaf ya, saya tuh ngurus kalian, saya nggak dapat keuntungan. Apa? Saya dapat untung apa? Makanya kalau orang bilang saya dapat keuntungan, untung dari mana? Kalian nggak saya expose, kalian nggak saya kontenin. Konten daily, kalian aja saya blur karena saya menjaga identitas kalian. Saya nggak mau kalian malu. Kenapa kalian kayak gini? Balasannya sama saya? Jawab dong. Iya, jangan giliran nggak ada saya kalian nyerocos, ngomong-ngomongin saya nama tim segala macem. Hah? Ngomong dong, kok nggak ada saya kalian berani? Kenapa ada saya kalian jadi kayak ayam sayur? Saya ngerasa udah maksimal banget saya kasih. Emang kalian kira nanti yang kalau udah bisa hatam Quran, kalian bisa menghafal surat-surat, emang yang dikasih handphone bakal Zahra doang? Enggak. Niat saya mau beliin kalian iPhone. Tapi kelakuan kalian kayak gini, ngapain saya beliin iPhone? Buat pacaran doang? Buat main ML doang, Mobile Legend? Zahra aja dikasih handphone, nggak ada dia main handphone terus. Dia kalau main handphone pasti izin. Kalau nggak, cuman hubungin emaknya. Di telepon kemarin sama Mbak April sama Mbak Isma, mau nanya, adik-adik gimana kabarnya, kalian mute. Sopan nggak kayak gitu? Bener nggak di-mute teleponnya kemarin? Telepon kemana, Mbak? Dibisukan. Sopan nggak kayak gitu etikanya? Kepencet? Iya, sama itu tadi. Tapi lama? Iya, aku nggak tahu kalau itu kena pipi. Dinasehatin untuk jaga adiknya, malah main handphone. Mumpung ada wifi gitu ya, nonton, main handphone, teleponan. Di kamar terus pacaran. Kalau film ini itu harus Dikasih tahu. Kalau nggak ada yang salin, nggak ada yang keluar. Saya selalu datang ke kamar itu ada Kanovi salin. Padahal kalau sebelum itu saya udah briefing kalau ada Kanovi nanti salin ya. Nanti Kanovi datang ya. Kan kita datang pasti selalu ada Assalamualaikum kayak gitu. Mereka nggak keluar kan? Keluar sampai harus disamperin dulu Baru keluar. Adiknya nggak dijaga, mbaknya di sini lagi ngapain kalian nggak peduli. Lah kalau kalian nggak peduli sama mbaknya, kita juga bisa dong nggak peduli sama kalian. Makan terserah kalian mau makan apa. Mau nggak digituin? Ada nggak inisiatif selama ini bantu packing, bantu apa? Kan belum sekolah. Kalau udah sekolah kita nggak akan ganggu lah. Tugas kalian sekolah. Kalian tahu nggak, duit itu nggak datang dari langit, saya cari. Nggak ada duit tiba-tiba jatuh dari langit gitu ke bawah, nggak ada. Saya juga nggak nuyul, saya nggak punya tuyul. Jadi saya harus kerja dulu, cari duit nih. Baru bisa bantu kalian. Baru mau dibayarin sekolah paket A, barengan homeschooling di rumah, gurunya bisa dipanggil. Kurang apa? Rambut mau di-smoothing sama saya, mau dibeliin iPhone, coba. Kurang apa? Data kalian diurus bayar. Nggak gratis ngurus data.
Apa lagi? Kurang apa lagi? Kalian nggak ada baju, saya beliin baju. Saya pikirin semuanya. Coba, saya mau dengar dong penjelasan kalian, jangan diem aja. Penjelasan kalian apa? Gimana? Bener nggak yang semua Kak Novi bilang? Hah? Apa? Bener nggak yang tadi Kak Novi bilang itu terjadi? Bener nggak? Kalian teleponan sampai malam gitu, main apa namanya? Game online. Betul banget. Iya, WA-an, pacaran, kan sama aja. Kalian mau cepet-cepet nikah? Hah? Maksud mas 13 tahun, 15 tahun. Pacaran. Kak Novi tuh kagak ada pacaran umur segitu. Lulus sekolah baru pacaran. Mau jadi apaan pacaran umur segitu? Tahu-tahu banget kalian ngerti. Ini udah pada gede kan? Untuk jaga adiknya sama Zahra juga, saya rasa cukup nih gitu. Karena saya ke Aceh dulu untuk bantu korban di sana. Di sana bukannya mereka bantu adik-adiknya, adiknya dilepas terserah mau ngapain, mereka main handphone. Saya lihat CCTV. Saya minta mereka sholat enggak. Selalu bilangnya apa? Lagi datang bulan. Masa 1 bulan penuh datang bulan, sholatnya cuma 2 kali? Kan nggak mungkin, Mbak. Ya jujur aja bukan Tenopi aja yang kecewa ya, saya juga kecewa. Saya mati-matian juga nolongin gitu, ujungnya saya juga berbelit-belit kayak gini kan, urusan mereka nggak ada selesainya. Ya saya paham mereka yang benar-benar nggak dididik dari kecil ya teh. Ya kalau kita biarin juga, nanti mereka mau jadi apa? Mereka sibuk minta pulang. Mau tinggal di mana? Itu yang saya pertanyakan. Mau balik ke kontrakan dia tempat bapaknya itu, kan Tenopi juga tahu sendiri kondisinya seperti apa. Yang punya kontrakan juga memperlakukan mereka seperti apa kan.